Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayunita dari kelas B kelompok 8 dengan NIM C1L02510028. Jadi seperti yang sudah kita lihat di sini sudah terdapat 4 soal yang harus dikerjakan. Pertama yaitu tentukan distribusi frekuensi relatif dari data berikut ini. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui jumlah data dari frekuensi absolut ini dengan rumus sama dengan sum blok semua data absolut kemudian enter. Jadi kita sudah mengetahui bahwa N atau jumlah data dari frekuensi absolut adalah 80. Setelah itu kita akan menentukan frekuensi relatif dari data-data di sini. Jadi rumus untuk menentukan frekuensi relatif adalah sama dengan kemudian frekuensi dibagi, kita pakai garing, dibagi jumlah data yaitu 80, kemudian pencet Fn sama F4 berbarengan, setelah itu enter. Karena angkanya di sini masih desimal, kita rubah menjadi persen di sini. Oke. Setelah itu, agar kita tidak ulang menggunakan rumus lagi, kita tinggal geser ke sini, kemudian tahan sampai plus berubah menjadi hitam seperti ini, hitam pekat seperti ini, kemudian klik 2 kali, seret ke bawah, dan kita sudah mendapatkan frekuensi relatifnya. Lanjut nomor 2, yaitu menentukan distribusi frekuensi kumulatif dari data berikut ini. Dengan cara pertama kita ketik manual 2, setelah itu kita gunakan rumus sama dengan frekuensi kumulatif ditambah frekuensi absolut, setelah itu enter. Seperti tadi kita tahan, kemudian tunggo sampai plusnya berubah seperti ini, kemudian ketik 2 kali, seret sampai bawah, dan kita sudah mendapatkan jawabannya, frekuensi kumulatifnya. Setelah itu nomor 3, buatlah tabel distribusi dari data berikut ini. Di sini sudah terdapat data yang masih acak atau tidak berurutan. Jadi sebelumnya kita harus mengurutkan data tersebut dahulu dengan cara blok semua data, kemudian klik di pojok kanan sort and filter, setelah itu sort small to large. Jadi di sini kita sudah mendapatkan data berurutan dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Setelah itu kita akan mencari jumlah data di sini. Sebentar, tambahkan kolomnya. Jadi rumus untuk mencari jumlah data itu adalah sama dengan ketik 2 kali, kemudian blok data yang sudah diurutkan tadi, enter. Jadi jumlah data dari keseluruhan adalah 53. Baik, kita mencari data terbesar dengan rumus sama dengan max. Setelah itu kita blok lagi data yang sudah diurutkan. Setelah itu enter. Lanjut, data terkecil dengan rumus sama dengan min
blok semua data, kemudian enter. Lanjut, banyak kelas kita gunakan rumus sama dengan 1 plus 3,322 bintang log, kemudian jumlah data, tutup kurung, enter. Untuk rentang kelasnya kita gunakan rumus sama dengan rumus sama dengan data terbesar dikurangi dengan data terkecil, enter. Lebar kelasnya kita gunakan rumus rentang dibagi banyak kelas, enter. Jadi kita di sini sudah mendapatkan jumlah data terbesar, data terkecil, banyak kelas, rentang, dan lebar kelas. Setelah itu kita akan membuat tabel distribusi. Kita ketik di sini nomor, setelah itu interval kelas, setelah itu di bawah interval kelas, bentar, di bawah interval kelas ini kita tambahkan LB limit bawah, terus strip untuk spasi untuk menggeser ininya kita gunakan tab agar tidak keluar rumus. Kemudian LA atau limit atas, setelah itu BB, setelah itu BA, kemudian NT, frekuensi, FK. Setelah itu kita buat saja tabelnya. Kita buat sesuai dengan keinginan kita. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, ulang.
Di sini kita rubah saja sesuai dengan keinginan kita. Jadi sebelum itu kita harus membulatkan banyak kelas ini dulu dengan klik ini, kemudian di atas yang ini klik sampai angkanya berubah menjadi 7. Setelah itu lebar kelas juga kita bulatkan. Caranya sama seperti tadi dengan diketik sampai angkanya 1. Jadi di sini kita ketik dulu 10, setelah itu kita cari limit bawah dengan rumus sama dengan limit bawah plus 1. Setelah itu enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Di sini kita ketik rumus sama dengan limit atas plus 1, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Jadi ini adalah limit bawah dan limit atas dari data yang sudah tersaji. Kemudian kita cari BB-nya atau baris bawah dengan rumus kita blok limit bawah, kemudian sini klik di sini dulu. Setelah itu blok limit bawah sama dengan limit bawah, kemudian dikurangi 0,5, enter. Kemudian ditarik ke bawah, klik 2 kali dan tarik ke bawah. Untuk BA nya
kita menggunakan rumus sama dengan terus limit atas ditambah 0,5, enter. Setelah itu tarik ke bawah. Untuk NT kita gunakan rumus sama dengan terus buka kurung limit atas ditambah limit bawah, kemudian tutup kurung. Setelah itu enter. Kemudian kita tarik seperti biasa. Jadi untuk data frekuensi kita gunakan rumus sama dengan, kemudian ketik frekuensi, ketik 2 kali. Setelah itu blok semua data yang sudah diurutkan. Kemudian klik titik koma. Setelah itu blok limit atas, kemudian enter. Kita sudah menemukan data frekuensinya. Kita lanjut ke frekuensi relatif. Jadi untuk mencari frekuensi relatif kita gunakan rumus blok frekuensi data awal sama dengan kemudian blok frekuensi data awal. Setelah itu bagi dengan jumlah frekuensi. Oke teman-teman, jadi untuk jumlah frekuensi kita gunakan sama dengan kemudian sum, kita blok enter. Itu 53. Untuk mencari frekuensi relatif kita gunakan sama dengan blok data awal, kemudian bagi dengan jumlah frekuensi, kemudian pencet Fn dan F4 secara bersamaan, kemudian enter. Setelah itu kita kita tarik. Untuk mencari data FK kita tulis manual dulu 12. Setelah itu kita cari menggunakan rumus sama dengan blok data awal, kemudian tambah dengan frekuensi kedua. Setelah itu enter. Kemudian kita bisa tarik ke bawah. Lanjut untuk FRK kita gunakan rumus sama dengan kemudian FK dibagi dengan jumlah data frekuensi. Setelah itu klik Fn F4 secara bersamaan, kemudian enter. Kemudian bisa tarik ke bawah. Jadi di nomor 4 ini kita klik data, kemudian klik data analisis, setelah itu histogram. Oke. Di sini di input range ini kita memblok data array. Setelah itu di bin range kita blok data LA, kemudian pencet output range. Setelah itu centang chart output. Untuk output range-nya ini kita bisa klik sembarang, kemudian klik OK. Di sini sudah ada
Di sini saya sudah menaruh frekuensi dan histogramnya di sini. Setelah itu kita klik lagi data analisis. Setelah itu klik histogram, klik OK, kemudian kita ubah bin range. Kemudian kita centang chart output. Taruh di sini. Setelah itu klik lagi data analisis, histogram. Kita klik histogram, klik OK, kemudian ubah bin range. Kita blok yang BA. Itu untuk output range bisa blok di mana saja. Kemudian centang kumulatif, percentage, dan chart output. Kemudian klik OK. Kemudian ini kita klik touchpad kanan. Kemudian klik select data, kemudian hapus centang frekuensi. Setelah itu edit, di sini di series name kita ketik kumulatif negatif. Kemudian klik OK.
Jadi kita sudah menyelesaikan semuanya, keempat soal. Semoga bermanfaat, dan maaf juga jika banyak kata-kata saya yang salah dan saya gugup karena kita sama-sama belajar. Sekian dari saya, juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.